Kebebasan finansial. Apa sih artinya buat kamu? Ini bukan cuma soal punya uang banyak di rekening. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep ini dan cari tahu gimana cara realistis buat mencapainya satu persatu. Tapi sebelum kita ngomongin yang indah-indah, ada satu fakta yang jujur aja agak menampar. Siap ya? 99% orang di Indonesia itu tabungannya di bawah 100 juta rupiah. Iya, 99%. Ini nunjukin kalau tantangan kita tuh besar banget. Nah, ini dia biang keroknya. Sering banget kita pusing mikirin investasi yang canggih-canggih, padahal masalahnya bukan di situ. Lupakan dulu deh itu semua. Yang paling penting, nomor 1, adalah bangun pondasi keuangan yang kokoh. Kalau pondasinya goyang, ya kita nggak akan bisa bangun apa-apa di atasnya. Jadi apa sih sebenarnya yang kita kejar ini? Apa itu kebebasan finansial? Sering banget kan kita mikirnya itu hidup super mewah, jet pribadi, liburan terus. Nah, coba kita lurusin dulu ya persepsinya. Ini sama sekali bukan soal mobil sport atau liburan keliling dunia non-stop. Simpelnya gini, kebebasan finansial itu tercapai pas pendapatan pasif kamu, yaitu uang yang kerja buat kamu, bahkan pas kamu lagi tidur, itu udah cukup buat nutupin semua biaya hidup dan gaya hidup kamu yang realistis. Cuma itu, sederhana kan? Oke, kata kuncinya tadi kan pendapatan pasif. Tapi apa sih itu sebenarnya? Nah, ini dia nih, ternyata banyak banget yang masih salah paham soal ini. Coba deh pikirin, tujuan utama kita kerja banting tulang selama ini sebetulnya apa? Ya ini, mengubah pendapatan aktif, gaji kita, menjadi mesin penghasil pendapatan pasif. Jadi tenaga kita diubah jadi aset yang bisa menghasilkan uang terus-menerus. Penting banget buat dicatat ya. Passive income yang kita maksud di sini itu bukan bisnis yang jalan sendiri atau jadi influencer. Bukan. Ini murni soal modal atau uang kamu yang kamu taruh di instrumen investasi, misalnya obligasi atau saham dividen, lalu uang itu menghasilkan uang lagi. Dan yang paling keren, jalan ini terbuka buat semua orang, bukan cuma buat yang punya bisnis. Oke, kedengarannya keren. Tapi pertanyaannya, gimana mulainya kan? Saya dari nol. Nah, ini bagus. Yuk kita fokus ke milestone pertama, target pertama yang paling krusial. Pas tabungan kamu masih di bawah 100 juta, jujur aja ya, lupakan soal return investasi yang gede-gede. Fokus kamu sama sekali bukan di situ. Fokus utamanya adalah membangun kebiasaan. That's it. Ini soal perang lawan diri sendiri, bukan soal jago-jagoan ngitung. Jadi, langkah praktisnya ada 3 nih. 1, bangun kebiasaannya dulu. Setiap ada sisa uang, langsung investasikan, jangan ditunda. 2, pisahin uangnya. Bikin rekening khusus buat modal masa depan ini, jangan dicampur. Dan 3, kejar targetnya. Fokus, semua usaha diarahin buat nyentuh angka 100 juta pertama. Simpel kan? Tujuannya cuma 1, ngubah cara pandang kita terhadap uang, dari sesuatu yang buat dihabisin jadi bibit yang harus ditanam dan ditumbuhin. Nah, begitu kamu berhasil nembus angka 100 juta pertama, disinilah permainannya mulai seru. Things get interesting. Momentumnya dapet banget dan perjalanan kamu ke depannya bakal terasa jauh lebih ngebut. Coba deh kita hitung-hitungan simple. Modal 100 juta dapat return dividen 7-8% aja setahun. Itu artinya, kamu dapat 7-8 juta rupiah gratis. Ibaratnya kayak dapat gaji ke-13 tanpa ngapa-ngapain. Di titik inilah kamu bakal ngerasain, wah gila, uang gue beneran kerja buat gue. Tapi, ada satu aturan super penting. Aturan emasnya, jangan pernah sentuh profitnya. Godaannya pasti gede banget buat diambil, tapi tahan. Puterin lagi keuntungannya ke investasi awal. Biarin efek bola salju atau compounding bekerja. Inilah rahasia kenapa orang kaya makin kaya. Logikanya sederhana. Makin besar modal kamu, makin besar juga pendapatan pasifnya. Coba kita lompat lebih jauh. Bayangin kamu punya 1 miliar. Ditaruh di instrumen yang aman aja, itu bisa ngasih kamu sekitar 5-6 juta tiap bulan. Tiap bulan loh ya. Buat banyak orang, angka segitu udah cukup banget buat nutupin biaya hidup. Nah, ini ngebawa kita ke tujuan akhirnya. The ultimate goal. Karena jujur, ini bukan lagi soal uang. Ini soal mengubah total cara kita memandang pekerjaan, dan ya, hidup itu sendiri. Penting banget buat ngebedain ya. Pensiun finansial itu bukan berarti pensiun dari kehidupan. Bukan berarti kita jadi nggak ngapa-ngapain. Justru sebaliknya. Bedanya, tekanan buat nyari duitnya udah hilang. Jadi kita bebas milih kerjaan yang kita mau. Bukan kerjaan yang kita butuhin buat bayar tagihan. Bayangin deh, pas semua tagihan bulanan kamu udah lunas dibayarin sama hasil investasi kamu. Kamu punya kekuatan buat bilang enggak ke proyek yang kamu nggak suka. Dan bilang iya ke pekerjaan yang mungkin bayarannya kecil, tapi kamu suka banget dan berarti buat kamu. Itulah kemewahan yang sebenarnya.
Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba bayangin, seandainya tekanan buat cari uang itu udah nggak ada lagi, pekerjaan apa yang bakal kamu pilih? Coba deh jawab jujur dalam hati. Karena jawaban dari pertanyaan itulah tujuan akhir sejati dari semua perjalanan ini.